saya berulang-ulang, kenapa saya mulai dari isu Sunda? Kenapa? Karena orang Jawa Barat itu Sunda tadi diceritakan. Pada saat Nabi Muhammad lahir, kita sudah ada Salahkan Negara, sudah ada Taruman Negara, sudah ada Galuh. Artinya apa? Pada saat orang lain jahiliyah, kita ini sudah berperadaban. Dari sisi sebagai bangsa, saya sangat bangga sekali pada saat Nabi Muhammad diutus untuk mencerahkan pikirannya. Orang Jazirah Arab, orang Sunda sudah punya kerajaan, orang Sunda sudah punya peradaban, orang Sunda sudah punya sistem, dan hidupnya tidak pernah berperang dan berbunuh-bunuhan. Sehingga kujang, jangan salah, kujang bukan alat perang, kujang adalah alat sistem pertanian. Bangsa Sunda tidak pernah berperang. Hidupnya menjunjung tinggi apa? Dedehan, welasan, asihan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, nganter kanu sieun, nyaangan kanu poekeun, saudara. Sehingga menjadi bangsa defensif. Kenapa menjadi bangsa defensif? Tanahnya sudah subur. Nggak usah, biasanya bangsa yang suka perang itu adalah bangsa yang di tanahnya kering. Dia mencari sumber energi, dia mencari sumber pertanian. Kita mengesagala ayak, makanya gaya hidupnya si Kabayan. Kenapa gaya hidup si Kabayan? Bari ngagerek ceurik nuna bubuk menang lauk. Sederhana. Kenapa jadi begini hari ini? Karena hari ini di Jawa Baratnya sudah ada keragaman orang. Dari Sumatera, dari Kalimantan, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur. Semuanya hidup bersatu di sini. Maka sekarang kita berkompetisi. Nggak bisa ngandelin lagi ngagerek celi. Lamun ngagerek celi mana? Celi terus kayak manajer benang kubatur alam. Makanya dirubah lagi oleh saya, harus kecekatan, tepat waktu, efektif. Dan saya contohkan di acara-acara provinsi, MC cuman pertama, kesininya nggak usah. Kenapa? Menghambat waktu dan cermin orang bodoh. Kenapa cering orang bodoh? Itu jadi gubernur yang nggak ngerti apa-apa. Diukwe ditita, maju ke depan pidato aja disuruh. Yang terhormat Bapak Guru kami, persilahkan, maju kudu persilahkan, ambil kesempatan, jangan nunggu dipersilahkan. Gak boleh lah. Efektif satu hari sekian acara. Kenapa saya ingin mengefektifkan ini? Kenapa? Karena keuangan saya efektifkan, waktu saya efektifkan, kinerja ini saya kasih tahu ke teman-teman DPR. Ini aja yang menarik di Pemda Jabar. Pada saat pegawainya full kerja, kinerjanya lemah. Pada saat pegawainya setengahnya yang kerja, setengahnya di rumah, kinerjanya malah lebih bagus. Kenapa itu dilakukan? Duitnya kan kita berkurang 2,458 triliun. Saya harus ngirit listrik, saya harus ngirit air, dan kemudian jalan nggak usah macet kalau pagi-pagi. Akhirnya pegawainya setengahnya sekarang WFH di rumah aja. Kemudian lebih produktif saya lihat, dan mereka pendapatannya lebih baik. Kenapa? Tiap hari nggak usah jajan di kantin, nggak usah ngongkos mobil. Tapi kan kinerjanya, ini alam sudah beda, bukan alam lagi berkumpul hari ini. Hari ini adalah alam berproduksi. Produksi hari ini nggak usah lagi panas-panasan, bisa jadi sambil tiduran. Memang dunianya sudah dunia digital. Ini birokrasi modern. Tetapi kalau untuk pendidikan dasar nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Yang dibentuk adalah karakter manusia, bukan mesin. Kalau SPJ bisa dibuat di rumah, klik kirim. Tapi pembentukan karakter nih yang Sukma Ayah harus belajar baca, nggak bisa. Yang diurus adalah hati, bukan mesin. Yang diurus bukan angka-angka, tapi manusia. Jadi saya tidak setuju anak SD menggunakan HP, anak SMP menggunakan HP. Kenapa? Pembentukan karakter dasar. Mereka harus tahu cara minum, mereka tahu cara makan, mereka harus bisa berlari, mereka harus bisa berjalan, mereka harus bisa bernyanyi, mereka harus bisa baca sastra, mereka harus bisa main musik, mereka harus bisa berinteraksi sosial. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, harus manusia. Pada akhirnya yang dunia digital juga ada waktu. Publik Indonesia tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap isu lingkungan dan isu kehutanan. Tidak memberikan perhatian yang cukup. Kalah oleh isu politik.
kalah oleh isu artis, kalah oleh isu narkoba, kalah oleh isu korupsi, kalah, kurang seksi di mata publik Indonesia. Kapan publik Indonesia memberikan perhatian yang khusus, yang besar terhadap alam? Kalau ada musibah. Kalau ada banjir, baru komennya banyak. Kalau ada longsor, baru komennya banyak. Kalau ada kematian, baru komennya banyak. Nanti musim kemarau, lupa lagi. Nah, untuk itu saya mengingatkan dan mengajak, fokuskan anggaran ini pada recovery. Dan saya katakan hari ini, gerakan reboisasi itu penting, tetapi yang lebih penting lagi tidak menebang. Karena kita tanamin 1 juta pohon, belum tentu jadi semua. Tetapi sekali nebang 100.000 yang pohonnya sudah puluhan tahun, sudah ratusan tahun, kerugiannya lebih besar. Nah, ini yang harus kita pikirkan secara bersama, sehingga pada kesempatan hari ini saya meminta, sampaikan ke Bu Menteri, berulang-ulang saya ngomong, lakukan analisis lingkungan, istilahnya audit atau apa terserah, itu bahasa birokrasi. Kemudian lihat seluruh alam Indonesia secara komprehensif dalam setiap provinsi, dalam setiap kabupaten kota. Kemudian dari situ nanti dirumuskan bahwa kegiatan penambangan ini efek ekonominya apa, efek lingkungannya apa, dalam masa depan kerugiannya apa, kegiatan industri ini efek ekonominya apa, lingkungan apa, dalam masa depan kerugiannya apa, dibuat secara komprehensif. Silakan dibuat dalam anggaran yang memadai, cari konsultan yang independen yang bisa merumuskan itu semua, kemudian nanti pada akhirnya menjadi rekomendasi. Rekomendasinya adalah provinsi ini hutannya sudah surut, tidak boleh lagi ada alih fungsi. Setelah itu dirumuskan di dalam tata ruang, dan tata ruangnya umurnya harus panjang, 100 tahun bila perlu, 200 tahun, dan dikunci oleh pemerintah pusat, sehingga pergantian menteri, pergantian kepemimpinan di negeri ini, tetap siapapun harus tunduk pada satu aturan, menjaga dan merawat alam. Ini penting. Dirjennya mau siapapun, tetap kebijakannya itu. Menterinya siapapun, tetap kebijakannya itu. Karena kita sudah punya piranti undang-undang yang memadai. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama melakukan rapat dengar pendapat dengan para pejabat Eselon 1, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove. Dan untuk mangrove ini saya tegaskan kemarin lagi, Kementerian KKP juga ada mangrove. Daripada proyeknya dipecah-pecah, menurut saya dibikin satu-satu selesai. Kerusakan mangrove di provinsi mana? Beresin oleh Kementerian Lingkungan, satu provinsi. Nanti tahun depan geser lagi provinsi lain, tahun depan geser lagi provinsi lain. Karena kebiasaan proyek yang dipecah-pecah sulit pengawasannya, sulit pengendaliannya, habis di ongkos. Tapi kalau satu ini, tahun ini besok selesai, tahun ini besok selesai, sehingga dalam 5 tahun minimal ada 5 provinsi yang mangrove-nya selesai. Lebih baik dibanding dengan terpecah-pecah, lebih susah gitu. Memang pecahan-pecahan itu lebih gampang, dibikin 200-an, mudah mengendalikannya, tapi tidak terasa dan tidak terlihat. Silakan Bapak tidak usah terlalu panjang menjelaskan dengan rumusan teori yang panjang, karena hutan itu bukan dalam kertas, tapi hutan itu di hamparan tanah. Dan lingkungan hidup bukan di laptop. Lingkungan hidup adalah pada lingkungan hidup kita. Prinsip-prinsip dasar kita nggak usah panjang ngomong. Yang penting hutan jagain, lingkungan hidup bersihin. Itu aja. Waktu itu kita pernah kunjungan ke NTT. Saya nitip pesan itu para penjaga honorer, yang penjaga komodonya mohon diperhatikan honorariumnya. Karena meninggalkan keluarga, kemudian melakukan sesuatu yang beresiko. Mohon, karena dan baju seragamnya, kelengkapannya mohon diperhatikan. Mereka gajinya 2 juta ya. Ya, setuju. Itu mohon diperhatikan biar kedengeran nih, Komisi 4 udah ngomong. Kalian sudah saya sampaikan. Kalau tidak dilaksanakan, dosanya bukan di saya loh, di kementerian. Pokoknya para tenaga THL yang honornya 2 juta itu perhatikan seragam dan kesejahteraannya. Setuju nggak? Oh. Kesejahteraannya. Honornya jangan terlalu kecil, 2 juta nggak cukup. Kita rapat aja nggak segitu, lebih. Baik, saya ucapkan terima kasih. Ini rapat tercepat dalam sejarah Komisi 4.
Dan titip pesan Komisi 4, perhatikan seluruh tenaga honorer di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup di seluruh Indonesia. Ya kan, agar kesejahteraannya meningkat, kelengkapannya meningkat, seragamnya meningkat. Itu pesan Komisi 4 DPR RI. Terima kasih. Kita penekanan kita sudah berapa kali sampaikan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera mengirimkan data pelepasan hutan 15 tahun terakhir. Boleh, Pak? 15 tahun terakhir mohon diumumkan kepada publik sehingga publik bisa melihat secara transparan. Saya sampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup, jaga hutan, jaga alam, jaga lingkungan, sebagaimana kita menjaga kekasih kita masing-masing. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.